Mungkin banyak yang hadir juga ikut terprovokasi dan membuli saya. Tapi saya yakin semua itu dilakukan karena cinta. Malam hari ini saya hadir sebagai sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Di saat kita senang, semuanya ngaku teman. Siapa itu pacar? Satu orang yang bisa melupakan 1000 orang teman. Maka yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1000 orang meninggalkan kita. Maka mudah-mudahan persahabatan kita ini langgeng. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya cintai, satu saat saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah dengan kalimat semua agama itu benar? Bagaimana pendapat Gus Miftah? Saya jawab, kalimat ini benar tapi masih koma, belum titik. Komplitnya bagaimana? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama ini benar titik, saya khawatir Bapak Kakanwil tiap hari bisa ganti agama. Hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, hari Kamis Hindu, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Darmo Gandul, hari Minggu gandulnya Mbah Darmo. Maka meyakini agama yang kita peluk benar itu hukumnya wajib. Sebagai muslim, Anda harus mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar menurut kami adalah Islam. Tapi ingat, tidak diperbolehkan untuk menghina agama dan kepercayaan orang lain. Maka dalam konteks Pancasila, semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan ibadah agamanya tanpa mendapatkan gangguan dan persekusi dari pihak manapun. Saya mau anak kecil angkat tangan. Berapa jumlah agama di Indonesia dan tolong sebutkan. Saya kasih 1 juta rupiah. Langsung lari ini. Kamu denger duit cepat banget larinya. Namanya siapa sayang? Itu berhari. Foto. Mic-nya mati. Jangan-jangan sama panitia soundnya belum dibayar. Namanya siapa sayang? Nama saya Alfatori dari MTS Negeri 1 Lombok Tengah. Panggilannya siapa? Alfa. Anfa. Alfa. Alfa. Alfa cita-citanya pengen jadi apa? TNI. Oh, tentara. Pesan Gus Miftah kalau mau jadi tentara, selain akademiknya bagus, fisiknya harus bagus. Termasuk giginya harus bagus. Kemarin santrinya Gus Miftah gagal jadi tentara gara-gara giginya jelek. Panitianya saya protes. Panitia, kenapa santri saya gagal jadi tentara? Gus, giginya jelek. Saya jawab, ingat Pak, tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Makanya kamu giginya nggak boleh jelek. Nah, saya tanya, berapa jumlah agama di Indonesia? 6. Sebutkan. Islam, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen. Terakhir. Ulang. Tarik nafas, nanti dulu. Tarik nafas 1 jam. Legar saya. Satu. Islam, 2, Buddha, 3, Kristen, 4, Katolik, 5, Konghucu,
6. Yang belum apa? Pak Hindu. Hindu. Kalau dikasih 1 juta untuk apa? Untuk beli peralatan sekolah. Saya kasih 1 juta untuk Mas Alfa. Siap. Asli minta TNI. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berapa tadi? 10. 10. Mohon maaf, saya hanya menghitung saja ya. Oh, enggak, untuk kamu. Tepuk tangan untuk Mas Alfa. Terima kasih, Le. Ini nanti yang lain masih saya bagi sampai habis. Nah, satu ketika saya punya teman almarhum Bapak Cahyo Kumolo. Beliau adalah Menteri Dalam Negeri saat itu. Dia tanya sama saya begini, Gus, ada usulan. Apa Pak Menteri? Ada usulan dari kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan bahwa salah satu diskriminasi agama itu berawal dari kolom agama dalam KTP. Maka mereka mengusulkan agar supaya kolom agama dalam KTP dihapus saja. Bagaimana menurut Gus Miftah? Saya jawab, saya tidak setuju. Karena bagi saya identitas itu penting. Nama Zamroni, agama Islam. Dia harus bangga dong. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Anda orang Hindu, nama Made, agama Hindu, bangga. Anda orang Kristen, nama Saverius, agama Kristen, bangga. Maka saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju bapak-bapak? Setuju ibu-ibu? Tidak. Kenapa Bu nggak setuju Bu? Tapi saya bersyukur, alhamdulillah istri saya sudah mau dimadu. Asalkan syaratnya saya mau diracun. Ini menjadi sebuah kebanggaan. Disinilah kemudian dibutuhkan kedewasaan. Agama Islam mengajarkan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Dan janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas. Sederhana saja. Kalau kita pengen tempat ibadah kita nggak dirusak, jangan merusak tempat ibadah agama orang lain. Setuju? Kalau tidak ingin sesembahan kita dihina oleh orang lain, jangan sekali-kali menghina sesembahan orang lain. Bahkan Nabi mengatakan, janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Wahai Nabi, emangnya ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapak kita sendiri. Tadi siang di gereja saya sampaikan, jujur saya malu ketika acara Natal datang. Kenapa di gereja itu penuh dengan tentara, polisi, bahkan banser, pecalang? Kenapa untuk beribadah harus mendapatkan pengawalan sedemikian ketat? Seolah-olah ini sindiran bagi kita. Bahkan untuk beribadah pun harus dikawal. Kalau seandainya kita memahami konsep agama, saya akan berangkat ke masjid tanpa gangguan. Dan silakan kawan-kawan saya Nasrani berangkat ke gereja tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Inilah yang dimaksud oleh Pancasila, bahwa meyakini agama yang kita peluk benar wajib. Saya Muslim, saya bangga dengan kemusliman saya. Tapi saya ini selalu jadi korban.
Saya diundang di gereja, saya ceramah peresmian gereja di Jakarta Utara. Begitu keluar dari gereja, langsung saya divonis Miftah kafir. Apakah saya marah? Tidak. Miftah kafir. Saya jawab, nggak masalah, syahadat lagi. Begitu gampangnya kita mengkafirkan orang lain. Nabi mengatakan orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, itu terbakar kekafirannya. Masa hanya gara-gara saya masuk gereja saya menjadi kafir? Saya kasih contoh. Anda punya nomor WA Telkomsel, masuk di bawah towernya XL. Kira-kira mohon maaf, simpatimu ganti XL apa enggak? Tidak semudah itu, Ferguson. Saya mengucapkan selamat Natal, langsung orang bilang Miftah Kristen. Loh, saya kemarin mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Yang jomblo mengucapkan selamat nikah temannya tetap jomblo, cie. Gede Sunada. Ini jomblo ini. Cek, kasihan amat mas. Nyamuk saja ditepuk 12 telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Yang santri-santri saya doakan mudah-mudahan punya suami tuan guru, amin. Ingat, non mati ketemu bak saja dibaca ikhlak. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Siap. Jadi Bapak Ibu, Indonesia ini rumah besar. Rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Kristen, ada kamar Katolik, ada kamar Hindu, ada kamar Buddha, ada kamar Konghucu. Saya meyakini kalau orang Indonesia ini mau kembali ke kamarnya masing-masing, Indonesia akan baik-baik saja. Yang masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Kadang-kadang kita tidak menjadi muslim yang taat, tetapi ketika ada agama lain kita merasa terganggu. Ini tidak fair. Seharusnya apa? Ayo kita taat sebagai orang yang beriman. Nabi banyak mengajarkan soal toleransi. Sehingga yang perlu kita lakukan hari ini adalah bukan masuk ke kamarnya orang lain, tetapi mari menciptakan ruang tamu bersama. Dan hari ini Mataram menjadi saksi. Di tempat ini kita membuat ruang tamu bersama. Akan saya laporkan kepada Bapak Presiden bagaimana kota Mataram bisa menjadi contoh toleransi Indonesia. Kami cinta tanah air. Coba dijawab yang keras, saya ulangi. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Yang muslim sholawat, sholli wasallim iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi iman wal ali wal semuanya bawa HP enggak? Kita buat malam hari ini Mataram bersinar. Semuanya flashnya diangkat.
Benderanya diangkat. Kita semuanya sholawatan. NKRI harga mati menjadi saksi Mataram adalah kota toleransi Indonesia. Semuanya diangkat. Sholawat ala Nabi Muhammad. Nanti kawan-kawan kita non Islam pas kita ngomong Indonesia ikut teriak. Yang teman-teman Muslim mari kita selawat. Semuanya diangkat. Ayo. Yang mengangkat plus habis doakan rezekinya lancar. Yang jomblo dapat jodoh. Ya. Sholli wa sallim iman. Sholli wa sallim iman.